Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jantung Jazirah Arab, di kota suci Madinah Al-Munawwarah, kota yang melahirkan peradaban Islam, kini dihadapkan dengan ujian yang begitu sangat hebat, luar biasa. Awalnya langit Madinah yang biasanya dipenuhi bintang-bintang dengan gemerlap dan bintang-bintang yang berkelap-kelip, tiba-tiba diwarnai dengan cahaya yang berbeda dengan biasanya. Bukan cahaya kedamaian, bukan cahaya yang menenangkan, melainkan cahaya yang justru mencemaskan warga masyarakat di sana. Kilatan-kilatan misterius menari-nari di atas Madinah, tempat di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan, dan tempat di mana perjuangan Nabi SAW setelah hijrah dari Mekah, yakni sampai di Madinah. Ada saksi mata yang pertama mengatakan, katanya, saya sedang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tiba-tiba langit menjadi terang benderang dengan kilatan cahaya, dan saya melihat sesuatu seperti bintang jatuh, tetapi begitu terlalu cepat dan terlalu besar. Kalau misalkan hal itu disebut bintang, rasa-rasanya tidak mungkin. Kemudian awalnya orang-orang mengira itu adalah fenomena alam biasa begitu ya. Mungkin ada badai petir yang langka di tengah gurun, namun bisikan-bisikan mulai menyebar, bisikan tentang pertanda atau tentang bahaya yang mengintai. Kemudian datang sebuah laporan yang ini lebih mengkhawatirkan lagi, katanya ini merupakan rudal telah ditembak jatuh di dekat Masjid Nabawi. Rudal yang entah dari mana asalnya, dengan tujuan apa belum jelas diketahui, tetapi hal ini bisa dipastikan bahwa itu adalah rudal ya ikhwah. Dan saksi mata kedua, ada yang mendengar ledakan yang sangat keras luar biasa. Rumah saya katanya bergetar. Saya langsung berlari keluar dan melihat asap membumbung dari kejauhan, yakni setelah subuh dilaksanakan atau setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Madinah tentu dilanda kepanikan kala itu. Orang-orang kemudian berbondong-bondong mencari perlindungan, dan mereka tentunya bertanya-tanya, apakah kota suci akan menjadi sasaran yang lebih besar lagi? Maka pemerintahan Saudi awalnya diam, kemudian bertindak, dan pasukan keamanan pun dikerahkan, ya semacam askar dan sebagainya, untuk mengamankan keadaan di tempat. Nah, pejabat pemerintahan juga sekarang sudah melakukan segala hal yang mereka bisa untuk melindungi kota suci Madinatul Munawwarah dan penduduknya tentunya. Dan pemerintah mengatakan, kami tidak akan membiarkan siapapun mengancam keamanan dan stabilitas Madinatul Munawwarah yang kemudian dikunjungi oleh jutaan umat Islam di dunia. Sementara itu, spekulasi mulai bermunculan. Siapa yang kemudian bertanggung jawab atas rudal itu? Apakah itu satu kelompok tertentu atau bagian dari konflik regional yang lebih luas lagi? Maka tentu hal ini memerlukan sebuah jawaban yang tepat. Namun, ada yang mengatakan bahwa kilatan cahaya itu datang dari Yisriwil setelah menarget negara-negara Islam. Dia ingin menguasai tanah Arab. Isyarat itu bukanlah cahaya biasa, melainkan cahaya bahkan yang menyeratkan ambisi besar untuk menancapkan pengaruh di jantung dunia Islam. Banyak yang percaya langkah ini bukan sekedar manuver militer, melainkan bagian dari rencana panjang menguasai jalur minyak, perdagangan, serta pusat spiritual umat. Sebab tanah Arab bukan hanya hamparan pasir tandus, melainkan tanah yang di dalamnya berdiri dua kota suci, Mekah dan Madinah, denyut iman miliaran manusia di seluruh dunia. Kilatan itu seakan menjadi pesan keras bahwa Yisriwil siap melangkah lebih jauh dari sekedar ancaman. Ia ingin menaklukkan hati Arab, merenggut simbol-simbol kehormatan Islam, dan menancapkan cengkraman pada wilayah yang sejak dahulu menjadi rebutan imperium besar di dunia. Namun,
Umat Islam tahu cahaya bahaya sebesar apapun tak akan mampu meredupkan cahaya iman. Mereka yakin siapapun yang mencoba menguasai tanah Arab sejatinya sedang menantang bukan hanya manusia, tetapi juga kehendak ilahi yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Beberapa pihak menuding kelompok Houthi di Yaman yang telah berulang kali katanya melancarkan serangan ke Israel lewat Saudi Arabia. Namun kelompok Houthi membantah tuduhan tersebut. Mereka justru mengatakan bahwa mereka tidak menargetkan atau tidak melalui tanah suci Mekah Al-Mukarramah untuk melancarkan rudal tersebut. Dan menurut analis politik, situasi ini sangat kompleks tentunya. Ada banyak aktor yang terlibat dan masing-masing memiliki agenda sendiri. Sulit untuk mengetahui siapa yang benar-benar akan bertanggung jawab dari kejadian hal yang semacam ini. Kemudian di tengah kebingungan dan ketidakpastian muncul satu pertanyaan yang mendalam. Apa arti semua ini? Apakah ini merupakan pertanda akhir zaman seperti yang kemudian disampaikan oleh Al-Quranul Karim, kitab sucinya umat Islam, atau hanya insiden terisolasi yang tidak perlu dibesar-besarkan ya ikhwah? Maka tentu hal ini menduga-duga apakah ini tanda akhir zaman atau tanda-tanda yang lainnya begitu ya. Dan tetap para ulama, para cendekiawan muslim mencoba memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, dan mereka mengingatkan kepada umat Islam untuk tetap tenang, tetap waspada, dan tentunya tetap sabar untuk tidak terpancing oleh provokator dan untuk selalu berpegang pada ajaran agama yang hak, dinul Islam tentunya. Dan ulama di sana menghimbau bahwa umat Islam harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kesulitan. Kita harus selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungannya. Nah, alhamdulillah ini kejadian yang sangat viral di media sosial, begitu sangat hebat, luar biasa, dan lahir ketegangan yang kala itu memuncak, tetapi sekarang sudah aman, terkendali. Dan meskipun kekhawatiran masih ada, Madinah tetap berdiri teguh. Kota ini terus menjadi pusat spiritual bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia, dan cahaya iman akan terus bersinar menerangi jalan menuju kedamaian dan keselamatan. Dan kalaupun memang ada pihak-pihak yang ingin menyerang Madinatul Munawwarah, maka umat Islam, dipastikan umat Islam di seluruh dunia akan bersatu melawan kebatilan yang ada dan kezaliman yang ada, yang tentunya di mana mereka akan merusak tanah-tanah suci. Alhamdulillah. Maka jelas sepakat dan bersama umat Islam akan melawan kezaliman yang ada. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga berita kali ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza ala qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.